Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah atas nikmat rahmat dari Allah, taufik dan hidayahnya, kita baru saja dapat menunaikan salat fardu zuhur kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Alhamdulillah, setelah salat kita masih ada waktu, ada kesempatan untuk kita mendengarkan nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mendengarkan nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Para jemaah yang mulia, baru saja kita melaksanakan satu ibadah menurut pendapat mayoritas para ulama. Bagi yang mampu sangat dianjurkan untuk melaksanakannya, yaitu ibadah kurban. Ketika kita melaksanakan ibadah kurban, tentu kita tidak akan terlepas, melainkan kita akan terhubung dengan satu sosok dan keluarganya yang Allah telah meminta kita umat Nabi Muhammad menjadikan mereka sebagai contoh teladan, yaitu Nabi Ibrahim dan keluarganya. Hal ini Allah tegaskan di surat Al-Mumtahanah ayat 4 dan diulang lagi di ayat 6. Sungguh bagi kalian telah ada pada Ibrahim dan orang-orang bersamanya contoh teladan yang baik. Di ayat 6-nya diperkuat lagi dengan diulang dan dikhususkan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh pada mereka, yaitu Ibrahim dan keluarganya, ada contoh teladan yang baik bagi kalian, khususnya orang-orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat. Para jamaah yang mulia, Nabiullah Ibrahim di antara apa yang kemudian kita teladani adalah beliau telah mendapatkan dari Allah ucapan selamat. Di surah As-Saffat mulai ayat 100 sampai 113 Allah mengkisahkan ini, dan di antara ayat itu Allah sebutkan salamun ala Ibrahim. Selamat kepada Ibrahim karena telah mampu melewati sebuah ujian yang maha berat. Dan yang mengatakan berat bukan kita, bukan ahli tafsir, bukan Nabi Muhammad dalam hadisnya, tapi Allah sendiri dalam Al-Quran mengatakan inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sungguh ini adalah ujian yang sangat berat. Betapa tidak beliau yang sudah lansia, belum punya anak, baru punya anak di umur 86 tahun. Dan anak kecil itu tadi berikut dengan ibunya ketika masih bayi, diminta Allah untuk dipindahkan dari Palestin ke sebuah tempat yang tidak ada sumber penghidupan dan tidak mungkin manusia hidup di situ karena tidak ada air, yaitu di lembah di situ yang ada Baitullah. Sehingga Nabi Ibrahim mengatakan inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Aku meletakkan anak dan keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada pohonnya dan tidak mungkin manusia bisa hidup di situ karena tidak ada sumber air. Singkat cerita jamaah yang mulia, ketika anak ini sudah masuk masa remaja,
yaitu Ibrahim alaihissalam, dan anak satu-satunya, di mana orang tua sangat sayang kepada anaknya karena sudah lama ditunggu, dan yang dapat juga sesuai dengan keinginan anak laki-laki, kemudian saleh, kemudian tampan, sekarang masuk masa remaja, itu kemudian diperintahkan untuk disembelih. Tentu hal yang paling penting kita camkan adalah untuk kita bisa mengilustrasikan betapa beratnya ujian ini, bahawa dalam benak Nabi Ibrahim dan keluarganya itu tidak terlintas bahawa nanti kalau kita laksanakan akan diganti dengan hewan dari dalam surga. Itu tidak ada. Yang ada dalam pikiran keluarga ini apa? Disembelih dan mati. Siapa bilang demikian adalah ayat selanjutnya. Falamma aslama, ketika keduanya Ibrahim dan Ismail sudah berserah diri patuh kepada Allah untuk menjalankan perintahnya, watallahu lil jabin, anaknya sudah dibaringkan di atas tanah. Dalam beberapa riwayat tafsir sudah disembelih, hanya pisaunya saja kemudian tidak memotong lehernya Ismail alaihissalam. Ayat selanjutnya kemudian setelah Nabi Ibrahim benar-benar menunaikan perintah Allah dan Ismail menerimanya dengan sabar, baru kemudian ayat selanjutnya wa nadainahu ayya Ibrahim. Baru Allah serukan, kami serukan, hai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Sungguh engkau telah percaya, yakin dengan mimpi yang kamu lihat atas perintah kami menyembelih anakmu. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh kami demikianlah memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat Nabi Ibrahim karena sukses melewati ujian yang maha berat ini, maka Allah selanjutnya mengucapkan salamun ala Ibrahim, selamat kepada Ibrahim. Bahkan di surah An-Nisa sampai Allah menjadikan Ibrahim wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah menjadikan Ibrahim itu sebagai khalilnya. Tapi ini bukan dalam makna yang hakikat, karena Allah tidak butuh kepada khalil. Tapi dalam makna begitulah artinya kasih sayang Allah kepada Nabi Ibrahim karena kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kepatuhannya kepada Allah dan taat walaupun itu berat untuk dilaksanakan secara manusia, di samping Nabi Ibrahim mendapatkan tadi ucapan selamat, Allah juga mengatakan inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh demikianlah kami berikan balasan yang baik kepada orang-orang yang berbuat baik. Artinya di sini dalam tafsir Ibnu Katsir di ringkasannya Umdatut Tafsir Syekh Ahmad Syakir disebutkan bahawa balasan kepada orang-orang yang taat kepada Allah itu seperti Allah memberi balasan kepada Ibrahim. Apa balasannya kepada Ibrahim? Wa fadainahu bidzibhin azim. Tak jadi anaknya disembelih, tapi ditukar dengan hewan dari dalam surga. Satu. Yang kedua, bahawa Nabi Ibrahim kemudian ditambah lagi anaknya. Wa basyarnahu bi Ishaq. Diberi lagi anaknya adalah Nabi Ishaq. Dan darinya lah kemudian paling banyak keturunan para rasul. Jamaah rahimakumullah, di dalam tafsir ringkasan Ibnu Katsir, dan tafsir Ibnu Katsir lah tafsir dengan corak dia bil ma'thur, artinya sangat kuat dan ulama sepakat itu dijadikan sebagai pegangan. Apa disebutkan dengan penafsiran inna kadzalika najzil muhsinin, sungguh kami memberikan balasan kepada orang-orang yang baik, adalah tafsirnya hakadza nasrifu amman ata'ana al-makariha wasyada'ida wa naj'al lahu farajan wa makhraja. Demikianlah kami memberikan kepada orang-orang yang taat kepada kami, kata Allah apa? Nasrif anhu al-makari. Kami jauhkan dari orang itu kesulitan-kesulitan hidup di dunia.
Hal-hal yang dia tidak suka untuk itu menimpa dia di dunia, itu Allah akan jauhkan dari orang yang taat kepada Allah. Nah, sehingga diletakkan di dua ayat dalam surah At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Maka jemaah rahimakumullah, ya kita tentunya, ya apalagi di rumah sakit, ya tentunya kita semua manusia ini secara fitrah ingin kita ini dihindarkan dari kesulitan-kesulitan hidup. Kita ingin bahwa kita ini jauh dari hal-hal yang kita tidak suka menimpa kita dalam hidup ini. Ya, sakit, kemudian dililit hutang, kemudian banyak masalah dalam hidup ini. Ini perkara adalah al-makarih, jamak dari makruh, adalah syada'id, ya, kesulitan-kesulitan hidup. Maka Allah menjanjikan akan menjauhkan dari orang yang taat kepada Allah dari kesulitan-kesulitan hidup. Kalaupun ada masalah, Allah berikan jalan keluar kepada orang itu dari masalahnya. Maka dalam hadis Sahih Bukhari, ini sangat penting untuk kita camkan. Ini hadis qudsi dari Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang melawan orang itu. Lalu kemudian siapa itu wali Allah? Maka dua hal yang harus dipenuhi. Pertama, kata Allah dalam hadis qudsi ini, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku melainkan dia kerjakan dulu apa yang kuwajibkan atasnya. Para ulama pensyarah hadis mengatakan yang diwajibkan dua, wajib dikerjakan satu, wajib ditinggalkan satu. Jadi pertama kita pastikan dulu bahwa apa yang Allah wajibkan kita kerjakan, apa yang Allah wajibkan kita untuk meninggalkannya kita tinggalkan. Ini kalau kita buat, kita sudah dapat derajat paling rendah daripada takwa. Tetapi ada syarat kedua untuk menjadi waliullah, yang nanti apapun kita mohon dari doa kita akan dikabulkan Allah. Apa? Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Tidaklah seorang hamba tadi yang wajib sudah dia kerjakan, dia terus menambah mendekatkan diri dengan Allah dengan ibadah-ibadah sunnah, sehingga Allah mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabsitu biha wa rijluhu allati yamshi biha. Maka kalau aku sudah mencintainya, aku akan menjadi pendengarannya yang dia pakai untuk mendengar, matanya yang dia pakai untuk melihat, tangan yang dia pakai untuk mengambil, kaki yang dia pakai untuk berjalan. Kata ulama ahli hadis, apa maksudnya? Allah akan jaga penglihatannya, jaga telinganya, jaga tangannya, jaga anggota badannya, tidak akan melakukan kecuali hal yang Allah ridho. Ditutup hadis dengan wa in sa'alani la'u'tiyannahu. Kalau orang macam ini minta kepada saya, sungguh pasti saya akan penuhi permintaannya. Wala in ista'adzani, kalau dia minta perlindungan kepada aku, la'u'idhannahu, pasti aku beri perlindungan. Kalau orang yang bisa seperti dua persyaratan tadi, yang kita sangat sayangkan ketika masyarakat kita banyak masalah dalam hidupnya, keluarganya sakit, dililit hutang, olehnya kebutuhan lepeng hana. Di sisi lain juga solat 5 waktu enggak ada, jangankan yang kemudian sunnah, puasa Ramadan hana. Jadi sudah susah hidupnya dan tentu menginginkan keluar dari kesulitan, tetapi kepada yang memberi rizki dia kemudian jauh, kepada yang kemudian seluruh urusannya di tangannya kemudian jauh. Ini yang kemudian sangat-sangat kita sayangkan. Mudah-mudahan ini jadi renungan bagi syahadat kita semua. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.